Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Meski kalah dengan Uzbekistan, Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 tetap menarik perhatian dunia. Garuda Muda mampu mencapai babak semifinal Piala Asia U23 setelah menyingkirkan Australia serta Korea Selatan lewat drama adu penalti. Penampilan gemilang Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 tahun 2024 menarik perhatian mata dunia. Dengan kerja keras dan latihan yang ketat, Indonesia menunjukkan tajinya hingga berhasil maju ke babak semifinal. Garuda Muda Indonesia masuk ke babak semifinal Piala Asia U23 setelah menyingkirkan Korea Selatan lewat drama adu penalti. Sebelum Korsel, Garuda Muda lebih dulu mengalahkan tim-tim yang di atas kertas jauh lebih kuat, seperti Australia dengan skor 1-0 dan mengalahkan Yordania dengan skor 4-1. Keikutsertaan Garuda Muda telah melebihi target awal yakni lolos fase grup. Dengan latihan keras, skuad asuhan Sintayong ini juga mencetak sejarah dengan menembus semifinal Piala Asia U23 dalam keikutsertaannya yang pertama kali di ajang ini. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Yusuf Ibrahim selaku penggiat sepak bola. Selamat siang Pak Yusuf, apa kabar? Ya, selamat siang Mas Akbar. Baik Pak. Oke, Pak Yusuf, kita langsung masuk ke dalam pembahasan Pak Yusuf. Ini Indonesia semalam baru saja mengalami kekalahan 0-2 dengan Uzbekistan. Ya. Saya ingin Anda melihat jalannya pertandingan seperti apa? Ya, jalannya pertandingan tentu sangat menarik. Itu kan harapan besar rakyat Indonesia. Semua supporter timnas. Kita berharap kita bisa menang, tapi ternyata kenyataannya kan Uzbek memang jauh lebih unggul. Ya. Mereka mendominasi permainan. Hampir semua lini penguasaan bola juga dikuasai mereka. Tapi saya pikir kekalahan semalam itu jangan selalu diratapi, karena kan peluangnya masih ada untuk bisa katakanlah target selanjutnya untuk lolos Olimpiade. Kan target sebelumnya kan lolos babak ini kan fase grup kan, tapi kemudian malah loncat ke semifinal. Itu kan luar biasa, itu udah pencapaian luar biasa. Kalaupun kemudian semalam kalah, itu kan nggak menutup peluang tampil di Olimpiade. Karena apa? Tampil di Olimpiade juga kan merupakan sejarah setelah lama 68 tahun loh kita tidak terlibat sepak bola kita di Olimpiade. Nah, artinya ada 2 kesempatan lagi untuk bisa lolos, menempati posisi ketiga di babak semifinal nanti, atau nanti ikut play-off melawan tim dari Afrika Junior ya. Nah, itu kan artinya masih punya 2 kesempatan. Saya pikir Indonesia kansnya masih cukup besar. Seperti itu, Mas. Baik, masih ada kans untuk menuju Olimpiade Paris, begitu ya. Tapi sebelum kita membahas ke arah sana, ini saya ingin masih mengulas pertandingan semalam Pak Yusuf. Pak Yusuf, ini sejak awal di babak pertama, pemain Uzbekistan sudah sangat mengepres pertahanan Indonesia begitu sehingga tidak diberikan sama sekali ruang. Dan permainan Indonesia tidak seperti biasanya. Apa yang menjadi faktor? Apakah kelelahan juga menjadi faktor utama dari performa anak-anak Indonesia semalam? Kalau menurut saya sebenarnya enggak juga. Itu pemain semuanya, ya termasuk pelatihnya, berusaha untuk menang. Memang ada faktor, ada beban gitu. Seharusnya kalau menurut saya itu agak nothing tulus gitu loh. Kalau masalah strategi, masalah strategi kan memang kita akui skill dan kemampuan, pengalaman juga Uzbek itu lebih baik lah dari tim kita. Tetapi tidak ada yang salah dengan pertandingan semalam, cuma memang bukan faktor keberuntungan juga, tetapi lebih kepada Uzbeknya memang tampil dia lebih siap, lebih ingin menguasai pertandingan dan meraih kemenangan. Nah, dan kita kebetulan kan secara ranking rata-rata experience-nya juga kan memang kalah dari mereka. Skill sedikit aja gitu, seperti bedanya
usia. Mereka kalau nggak salah didominasi dengan usia 21 plus ke atas, sementara kan kita 20-an plus ke atas gitu loh. Jadi saya pikir tidak ada yang salah dalam pertandingan semalam, cuma memang kita kalah skill, kalah disiplin, kalah strong, kalah licik lah dengan mereka. Kurang lebih seperti itu sih kalau secara umum ya. Ya. Bagaimana tanggapan Anda terkait gol pertama Indonesia di menit ke-60 yang sempat dianulir wasit? Sekarang masih menjadi kontroversi begitu? Ya, ini kan agak teknis ya Mas ya. Saya nggak berani tuh mengklaim bahwa itu gol, itu tidak. Karena satu, saya bukan wasit, kemudian saya juga bukan seorang mantan pemain sepak bola profesional. Tapi menurut saya itu adalah sebuah bentuk kesialan dari untuk pemain kita gitu loh. Gol itu kita lihat kan sebenarnya clean gitu loh. Tetapi ternyata ya inilah resiko kalau kita mau melibatkan teknologi VAR dalam hal ini. Teknologi itu kan Mas memudahkan sekaligus sebenarnya menyulitkan gitu loh. Membuat masalah ya. Ya kita lihat aja kan anak-anak kita pegang gadget kan sebenarnya kita ada khawatirnya juga, pasti ada kesalahan di sana. Nah, kita nggak bisa apa-apa lah kalau udah seperti itu, dan semua orang kan, semua mata melihat VAR itu kan ditampilkan. Ya itulah risiko memilih VAR sebagai pelengkap dari sebuah match pertandingan sepak bola. Kita boleh berdebat, tetapi keputusan kan tetap ada pada wasit dan juga tentunya panitia AFC. Seperti itu. Kalau dilihat dari awal perjalanan Indonesia di Piala AFC tahun ini, seperti apa Pak Yusuf? Apakah ini tidak diduga-duga begitu karena kita di awal sudah awalnya kalah begitu, tapi bisa bangkit lagi melawan Australia dan selanjutnya kita bisa masuk sampai fase semifinal? Sebuah proses, sebuah progres yang luar biasa. Orang boleh menduga, kita boleh cuma memasang target lolos fase grup. Tapi kenyataannya kan, itulah yang namanya darah muda. Nah, ini kan pemain-pemain muda, Mas. Pemain-pemain yang bisa masih strong sampai dengan 10 tahun ke depan. Ya kan, rata-rata mereka kan cuma 20 tahunan kan. Nah, artinya dari target aja udah kelihatan bahwa kita melampaui. Jadi buat saya ini tim excellent gitu loh. Excellent semuanya. Terutama pemain-pemainnya. ST dalam hal ini very good. Nah, walaupun sempat lemah di babak-babak awal, tapi kemudian ketika menghadapi Jordan, Australia, segala macam, nah kita strong. Kemudian di Uzbek semalam walaupun kalah, tetapi kan bagaimana kita melihat daya juang dari pemain kita, timnas skuad U23 ini luar biasa. Seperti itu. Oke, ini bukan tim yang lemah begitu sampai dengan semifinal, masih bisa berjuang sampai dengan semifinal. Bahkan kita lawan Korea Selatan sungguh memberikan gebrakan begitu ya, sampai akhirnya adu penalti. Ini saya ingin melihat bagaimana perjalanan liganya masing-masing, terutama di Korea Selatan, dia juga berkaca dengan liga yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat memang liga di Korea Selatan memang sudah sehat begitu, dan federasinya juga membaik. Artinya banyak antusias sepak bola di sana juga memiliki kualitas yang bagus juga mengikuti begitu. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ini benar-benar memberikan gebrakan. Apakah hal itu atau faktor itu juga menjadi faktor yang juga mendukung, Pak Yusuf? Oh ya, tentu. Kan ada pilar-pilar sebuah federasi kan. Pilar-pilar pembangunan sepak bola sebuah negara. Yang saya catat itu diantaranya adalah dari youth development, pembinaan usia dini dari bawah. Kemudian nanti naik ke kompetisi yang Anda maksud tadi, digelarnya liga-liga. Nah, dari liga-liga itu kan kemudian menjadi rahim para pemain timnas. Best of the best-nya dari yang ada di liga kan akan menjadi pemain timnas. Seperti itu. Nah, kalau konsentrasi pertanyaannya di kompetisi, tentu kompetisi kita saat ini dari berbagai lapisan itu memang banyak catatannya, Mas. Kategorinya itu belum baik gitu loh. Dan untuk baik aja itu masih ada di tataran batas bawah gitu loh. Nah, itu memang PR bagi PSSI tentunya sebagai federasi. Ini harus dibenahi karena kita tahu masih ada match fixing, masih ada konon mafianya, masih ada keributannya.
masih ada masalah infrastruktur. Nah itu rumit. Nah dalam hal ini federasi lah ini yang bertanggung jawab untuk membenahi. Bahwa sekarang yang menjadi concern adalah timnas, it's okay. Ya kan, itu juga membawa kegemilangan tersendiri. Tapi jangan lupa PSSI harus juga membenahi yang namanya kompetisinya, yang namanya pembinaan usia dini, youth development-nya itu Mas. Nah, naturalisasi sedikit saya tinggikan datang karena kita liganya, kompetisinya tidak melahirkan pemain yang siap pakai. Kompetisi liga-liga kita dari mulai liga bawah lah katakanlah liga 3, 2 ke 1 itu kan lumbung pemain timnas, tetapi semua pemainnya tidak siap pakai sehingga dipanggillah pemain diaspora atau apapun namanya naturalisasi, dan itu kan diperbolehkan sampai 1 tim pun sebenarnya diperbolehkan gitu kan. Nah tetapi kan kita lihat sejauh ini kombinasinya antara pemain domestik, saya sebutnya pemain domestik, liga domestik dengan pemain-pemain diaspora dari luar naturalisasi itu mereka collab. Dan ini mix and match, ya kan? Di U23 ini kan dominan pemain domestik, ya kan? Bahkan yang sudah bermain ya kan, di liga di senior, ya Pak? Oke lah. Iya, ada banyak pemain yang bermain di liga kita gitu loh, selain di abroad ya, di luar ya. Ini sehat banget Mas, tapi ya sehatnya pada tataran timnas, belum di tataran kompetisi liga-liga, apalagi di youth development-nya. Baik, oke, Pak Yusuf. Yang menjadi tantangan terbesar adalah mempertahankan kualitas pemain-pemain timnas kita. Apalagi ini timnas muda kita mayoritas juga bermain di timnas senior. Artinya regenerasi juga dibutuhkan. Revolusi dari liga juga dibutuhkan. Tapi jangan dijawab terlebih dahulu Pak Yusuf. Kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Masih bersama dengan Yusuf Ibrahim selaku penggiat sepak bola. Pak Yusuf? Ya, monitor Mas. Ya. Oke, kita kembali lagi membahas Pak Yusuf terkait chance Indonesia ke depannya begitu. Yang paling penting kan mempertahankan kualitas ini Pak Yusuf. Faktor apa saja ini yang harus dipersiapkan Federasi Indonesia untuk mempertahankan kualitas pemain-pemain timnasnya terutama? Ya, kita concern aja dulu di skuad timnas yang ada saat ini. Kan ini kan ratanya dia main di under 23 juga, ya ada banyak yang main juga di senior. Seperti saya bilang, karena usia mereka masih 20-an, 21, artinya itu kan masih ada waktu memelihara mereka sampai dengan katakanlah 10 tahun ke depan. Ya kan? Di usia mereka 30-an. Nah itu masih bisa diandalkan lah untuk pemain senior. Nah rasanya itu kan waktu yang cukup lama, ya cukuplah buat seorang atlet sepak bola untuk memaintain dirinya, menjaga performanya. Nah itu salah satunya dengan cara mereka, karena kompetisi kita belum begitu bagus, maka bagaimana mereka bisa bermain di liga-liga asing yang jauh-jauh lebih baik. Katakanlah dia bermain di levelan liga negara Asia yang tier 2 seperti katakanlah di Qatar, ya kan, di Uni Emirat atau ke Saudi. Ada syukur-syukur banyak juga yang main di Korea, ada juga mungkin ke Jepang yang buru-buru ke sana yang kekuatan sepak bola di tier 1 Asia. Seperti itu. Nah, rasanya itu salah satu cara untuk memelihara performa pemain-pemain ini. Kalaupun ada yang di liga domestik, nah ya itu juga pilih-pilih itu timnya, tim yang mana dulu gitu loh. Tentunya yang tim baik juga secara ranking juga secara manajemennya, yang artinya klub licensingnya itu terjaga, mereka nggak kesulitan keuangan, kesulitan infrastruktur segala macam. Itu kan menjadi syarat sebuah klub sebenarnya agar pemainnya nyaman. Cuma permasalahannya kan di klub kita ini ketika gaji telat atau bagaimana itu kan mengganggu mental pemain, psikologisnya. Nah itu yang harus kita jaga pemain ini. Ya tentunya dijaganya itu oleh federasi juga oleh si personal pemainnya sendiri. Bagaimana dia agar tetap bisa diandalkan di klub-klub yang notabene klub ranking atas dan juga
liga-liga terbaik yang ada di kawasan. Seperti itu, Mas. Walaupun banyak juga pemain timnas kita saat ini juga sudah bermain di beberapa tim di Liga 1 begitu ya? Ya, ada beberapa kan yang main di Liga 1. Nah, itu tadi, Liga 1-nya yang mana dulu. Dan itu kan harus diatensi oleh federasi, kemudian turun ke klub di mana dia bermain, bahwa ini akan aset. Ini aset timnas ini, masih muda, masih punya kesempatan 5 tahun, 7 tahun ke depan untuk mengisi skuad dari timnas kita. Ini keren banget timnas skuad yang ada sekarang, Mas. Jadi please, semua stakeholder, tidak cuma federasi PSSI, memelihara ini anak-anak ini gitu loh. Untuk mereka tetap perform, bisa diandalkan sampai nanti. Ya oke lah, dalam perjalanan kemudian ada lagi lahir pemain-pemain baru. Itu kan melengkapi. Nah terus nanti ada juga katakanlah, kan masih ada tuh beberapa naturalisasi atau diaspora yang akan hadir. Ya bersainglah mereka di situ. Ini udah cara yang baik sejauh ini yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Khusus untuk timnas ya. Tapi belum buat kompetisi dan youth development ya. Bagaimana Anda menanggapi ada unsur diaspora dan juga naturalisasi yang hadir di Timnas U23? Apakah ini juga membangun mental mereka, juga membangun gaya permainannya? Ya tentu influence-nya besar, pengaruhnya besar. Salah satu yang bisa kita lihat adalah di faktor daya tahan endurance pemain itu. Terutama pemain-pemain dari luar itu ya. Satu pemain yang naturalisasi atau diaspora itu memang ada waktu mereka baru datang ada perbedaan tuh daya tahan mereka fisik ya, kemudian kan menular tuh kepada pemain-pemain domestik yang kemudian berlaga di liga luar tapi juga menular ke pemain yang berlaga di liga domestik. Nah itu satu. Yang kedua, disiplin mereka juga berubah, kemudian influence dari pemain yang dari naturalisasi ini juga mempengaruhi katakanlah bagaimana mereka cara berpikir ketika di lapangan. Itu memang mau tidak mau harus diakui mereka yang terbiasa di liga sepak bola luar plus nilainya dibanding yang hanya bermain di liga lokal. Experience itu penting rasanya. Penting dan terasa sekali ya, memberikan dampak permainan pada tim Indonesia saat ini. Seperti memiliki booster yang sangat tinggi sehingga ranking kita juga ikut naik nih dari beberapa kemenangan-kemenangan terakhir di 134. Tapi bicara soal kans ke depan kita masuk ke dalam Olimpiade, yang pertama kali kita hadapi adalah melawan Irak, menjadi juara ketiga dan lolos Olimpiade. Sedangkan Irak ada di rating 58 FIFA. Tanggapan Anda? Ya, Irak kalau bicara rank FIFA itu kan rank, orang selalu mindsetnya rank pemain senior, ya kan? Nah, kita bicara pemain under 23, Mas. Irak under 23 tentu berbeda dengan Irak yang seniornya gitu loh. Walaupun mungkin ada pemainnya juga yang turun main di under 23 karena usianya gitu loh. Berbeda dengan ketika kita menghadapi Irak kemarin yang kita kalah seperti itu. Nah ini tetap menarik. Tim ini kan, timnas squad sekarang Sintayong ini kan punya ledakan-ledakan yang bisa terjadi kapan aja. Ini menariknya Mas, mereka ada aja gitu dalam setiap pertandingan turun main yang dikeluarkan gitu loh, yang orang ada yang barunya, ada improvementnya seperti itu. Nah mudah-mudahan kita mengandalkan improvement dari setiap pertandingan menghadapi lawan-lawan yang berbeda. Kalau kita simak, memang saat inilah rakyat Indonesia itu memang berbahagia melihat timnasnya. Selama ini kan ketika kita nonton bola, jauh sebelum katakanlah era Pak Erick Thohir lah, bukannya saya mau memisah-misahkan kejayaan ya, kita kok selalu melemah ketika babak pertama masuk menit 20, ya ntar nanti begini ya, itu seperti nah ini enggak terjaga konstan mereka, kekuatannya ya, fokusnya segala macam. Nah saya pikir menghadapi Irak bukan tidak mungkin kita akan menang, kita akan bisa mengungguli mereka, dan itu kalau misalnya terjadi ya sudah, kita main di Olimpiade. Kan begitu kan? Dan itu kalaupun kalah kan masih ada kesempatan playoff, ya kan? Playoff main dengan tim dari Afrika. Artinya masih ada 2 kesempatan yang akan menjadi kesempatan emas kita tampil di Prancis, di Olimpiade Prancis, dan mempertontonkan permainan indah sepak bola Indonesia begitu, yang akhirnya dilihat dunia internasional. Terakhir Pak,
harapannya terkait langkah timnas Indonesia ke depan? Langkahnya tetap pelihara tim yang ada sekarang ini. STY harus meningkatkan performanya ya dengan aspek apalah ya, fisiknya lah, ya knowledge-nya, strategi segala macam. STY kan sudah diperpanjang tuh sampai 2027. Ya. Itu jelas menjadi tanggung jawab dia. Nah, akan menarik mengenai STY ini karena kan STY itu ada masanya, Mas, ya kan, based on kontrak. Lah kalau timnas ini kan selamanya buat kita. Ya walaupun dalam perjalanan mereka berganti-ganti, tapi nggak langsung sekali ganti satu tim. Tetapi kan one by one gitu loh kan, orang per orang diganti. Nah, jadi rasanya ini tanggung jawab STY, ya tanggung jawab semua tentunya, tapi kan lead-nya dalam hal ini kan Coach Sintayong untuk membawa tim ini untuk tetap perform. Kalau dia bisa sampai membawa ke Olimpiade itu excellent itu STY, Mas. Luar biasa. Sekarang dia sudah ada yang bilang ada yang good, ada yang bilang very good sebagai coach ya. Tapi kalau sampai ke Olimpiade kita harapkan, kita doakan, kita motivasi, kita dukung itu STY menjadi excellent dan timnya pun menjadi very good dan kemudian jadi excellent juga. Kayak gitu, Mas. Baik, kita tetap memiliki kemajuan begitu ya. Tampil di semifinal AFC, akhirnya naik rating FIFA juga. Jadi kekalahan kemarin juga bisa menjadi pembelajaran dan catatan. Tapi yang menjadi fokus Olimpiade ke depan, semoga kita juga bisa lolos di Olimpiade Perancis. Terima kasih Pak Yusuf telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Usai jeda kami akan mengajak Anda melihat aksi menjaga bumi dari generasi muda di Sumatera Utara. Informasinya, usai jeda tetap di Halo Indonesia.